Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tidak habis-habisnya Allah Subhanahu wa taala menganugerah kita semua nikmat. Menganugerah kita semua kenikmatan yang demikian banyaknya. Dimudahkan kita untuk bisa belajar, mengenal petunjuk ilahi. Dimudahkan kita semua untuk bisa berangkat, berthalabul ilmi yang merupakan jalan menuju surga. Dimudahkan kita semua untuk bisa memahami keindahan Islam dan kebenaran manhaj salaf, manhaj yang sudah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang sudah terbuktikan dalam kehidupan para pendahulu kita sebagai satu metode pemahaman agama yang tiada duanya, yang merupakan satu-satunya jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat yang agung ini dengan berusaha mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyadari dari hati sanubari kita bahwa semua nikmat yang ada ini semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah semata-mata kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dan menggunakannya dalam amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada siang yang lumayan terik ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Kun Salafiyan Al-Jadah yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, seorang dosen di kuliah syariah dan pernah menjabat sebagai dekan kuliah syariah di Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Kita masuk insyaallah pada pembahasan ba'dul qawaid fil manhaj salafi. Beliau menyampaikan dalam buku ini beberapa kaidah penting seputar metode pemahaman salaf mengenai agama yang mulia ini. Dan beliau hanya mengambil sebagian sebagaimana beliau sampaikan ba'dul qawaid allati fi al-manhaj as-salafi. Beliau sampaikan dalam kitab beliau ini lima kaidah yang kita coba untuk menjabarkannya insyaallah ta'ala, karena saya lihat ini adalah kaidah-kaidah yang sangat penting yang harus terpahami dengan baik bila kita ingin memahami dengan benar manhaj salaf yang sesungguhnya. Dan ia berkenaan juga dengan permasalahan yang aplikasi, artinya yang praktis yang kita hadapi di lapangan. Oleh karena itu
Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita mampu untuk menjabarkan dengan semampu dan seluas waktu yang kita miliki. Semoga Allah mudah kita dan semoga Allah memberikan kepada kita yang manfaat dan amal yang soleh. Bismillah ta'ala. Yang pertama kata beliau adalah qaidatun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kaidah seputar amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan satu perkara yang sangat penting sekali karena ia menyangkut ihda'ul khair lil ghair, memberikan hadiah kebaikan kepada orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan keutamaan amar ma'ruf nahi munkar dalam Al-Quran lebih dari 11 ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuji umat Islam ini sebagai umat yang terbaik karena memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Juga mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita beramal nahi munkar. Hendaknya sebagian umat ini berdakwah kepada kebaikan, beramal nahi munkar, kemudian wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung tersebut. Banyak ayat yang lain khatifillah, bahkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali berkenaan dengan keutamaan amar ma'ruf nahi munkar ini. Beliau hafizahullah mengatakan al-murad bil ma'rufi jami'ut ta'at. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah semua ketaatan, semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kema'rufan. Wa 'azamu dzalika ibadatullahi wahdahu la syarika lah. Dan yang paling agung adalah beribadah kepada Allah saja tanpa sekutu untuknya. Artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bahwa a'zamul ibadat adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ti ba'da dzalika sa'irut ta'ati min wajibatin wa mustahabbat. Dan kemudian setelah itu adalah semua ketaatan berupa kewajiban dan hal-hal yang sunnah. Apa manfaatnya kita ini mengerti urut-urutan ketaatan? Banyak orang yang salah dalam bersikap karena tidak mengetahui mana yang paling agung dan yang hanya agung saja.
mana yang terbaik dari yang baik-baik saja. Dan ini memberikan kepada kita perbedaan yang mencolok antara orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di antara ini diketahui bahwa alam ibadat, ibadah yang paling agung adalah tauhid. Dengan beribadah hanya kepada Allah, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bila ingin beribadah dengan ibadah yang paling agung, maka harus mengejar bagaimana mampu beribadah hanya untuk Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengerti khatillah bahwa a'zamul ibadat, bahwa ibadah yang paling agung adalah bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semua perhatian kita, semua waktu kita gunakan untuk mencapai yang paling agung tersebut, dan bukan hanya mengambil yang sifatnya hanya mustahabat yang ada di nomor kesekian. Bukan untuk meremehkan dan mengecilkan arti daripada mustahabat dan wajibat selain tauhid. Namun dalam artian kita bila ingin mencapai kesempurnaan, maka harus mencapai yang paling besar, baru kemudian yang setelahnya, yang setelahnya, dan setelahnya, dan yang berikutnya. Bila antum mengerti khanfilah, ada satu pekerjaan yang pasti ada imbalannya, misalnya diberikan di rumah, tinggal, kendaraan lengkap semuanya. Yang kedua hanya dapatkan sepeda motor. Kira-kira milih yang mana kita? Milih yang lengkap, yang paling besar pahalanya, yang paling agung balasannya. Oleh karena itu, dengan mengenal mana yang terbaik, mana yang terbaik dan teragung, akan didapatkan nanti hasilnya berbeda dengan yang tidak mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, banyak sekali kita lihat orang-orang sibuk dengan hal-hal yang mustahab, hal-hal yang bersifat sunnah, namun meninggalkan yang wajib-wajib, bahkan yang paling agung dari itu semuanya. Demikian juga mengenal kemungkaran. Ya, kata beliau hafizahullah taala, wal munkar huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Dan yang mungkar adalah semua yang Allah dan Rasulnya larang. Semua yang Allah dan Rasulnya larang adalah kemungkaran. Fajami'ul ma'asi wal bid'ah munkarun. Semua kemaksiatan dan kebid'ahan adalah kemungkaran. Wa a'zamul munkari asyirku billahi azza wa jalla. Dan yang kemungkaran yang paling besar, kemungkaran yang paling agung adalah syirik kepada Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, dengan kita mengenal juga kemungkaran dan juga maratibnya mungkar, tingkatan kemungkaran ini, maka akan didapatkan, kita akan mampu mencapai keselamatan yang sempurna yang tidak diketahui oleh orang yang tidak mengenal tingkatan-tingkatan kemungkaran tersebut. Bahkan akan didapatkan nanti dalam amar nahi munkar, penting sekali mengenal maratibul munkar dan maratibul ma'ruf, mengenal tingkatan kemungkaran dan tingkatan kema'rufan tersebut. Kadang kita mengingkari sesuatu yang hanya bersifat haram,
namun membiarkan yang bersifat syirik. Padahal pertama kali bila kita ingin menghancurkan kemungkaran adalah menghancurkan yang paling besar, yang paling inti, yang paling super dari yang hanya. Sebab bila sudah kalah yang paling besar, yang kecilnya akan lebih mudah untuk dikalahkan. Namun subhanallah, kaum muslimin sekarang ada demikian, terbalik. Sibuk mengingkari yang kecil-kecil, namun membiarkan yang besar-besar seperti ini. Oleh karenanya, para rasul adalah mengajak manusia bertauhid agar mencapai ibadah yang paling agung dan melarang manusia dari syirik agar jauh daripada kemungkaran yang paling agung. Demikian hebatnya manhajul anbiya yang dalam berdakwah mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau lagi, hafizahullah ta'ala, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajibun 'ala hadhihi al ummati wujub kifaiyin la 'ainiyyin idza qama bihi ma yakfi saqata al ithmu min 'anil baqin wa idza lam yaqum bihi ahadun athimal jami'u. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mengajak kepada ketaatan dan mencegah kemungkaran adalah wajib atas umat ini. Namun bersifat wajib kifai, wajib kifayah, bukan bersifat aini, wajib atas setiap individu. Dan maksud daripada wajib kifai atau wajib kifayah adalah idza qama bihi ma yakfi saqata ismu 'anil baqin. Jika sudah ada yang melaksanakannya, orang yang mencukupkannya, maka dosa atas yang lainnya gugur. Wa idza lam yaqum bihi ahadun, dan jika belum ada yang mengerjakannya, maka akan berdosa semuanya. Ini fardu kifayah. Sederhananya ya khotbah pada antum adalah contohnya mengurus jenazah, hukumnya fardu kifayah. Bila ada mengerjakan 2-3 orang yang cukup untuk membuat dia mandikan, ngafani, nyolatkan dan menguburkan, maka semua yang lainnya tidak berdosa. Namun bila dibiarkan tidak ada yang mengurus, maka semuanya ikut berdosa. Demikian juga dalam hal ini, dalam amar ma'ruf nahi munkar ini, wajib ada sekelompok umat Islam yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan ini khatifillah sederhana namun sangat puas sekali jangkauan. Bila antum melihat di khatifillah, di rumah antum ada kemungkaran, ada kemungkaran. Bila tidak ada mengingkari serumah, enggak ada yang mengingkarinya, maka kena dosa semua. Bila sudah ada mengingkarinya dan cukup dengan ia mengingkarinya, maka yang lainnya tidak berdosa. Ini harus dipahami, bukan skupnya hanya luas, ya. Indonesia dihitung berapa dai-nya, berapa ulamanya yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Tidak, bahkan dalam banyak kasus, dan setiap kasus yang ada harus ada yang mau beramal nahi munkar dengan kaidah-kaidah yang beliau sampaikan insyaallah dalam ringkasnya tulisan beliau di sini. Apa dalilnya bahwa ini adalah fardu kifayah? Disampaikan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaknya dari kalian ada ummatun minkum. Asalnya wal takun ummatun minkum, menunjukkan ada sekelompok orang dari kalian, bukan kalian semuanya. Sekelompok orang dari kalian yang yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan beramar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan bernahi munkar, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang beruntung. Artinya umat, sekelompok orang yang berbuat hal seperti ini, itulah yang namanya muflihu. Ini kewajiban kifai. Oleh karena beliau mengatakan bahwa ada di sana syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh mereka yang ingin beramar ma'ruf nahi munkar. Sayang ini waktunya sangat sempit, harusnya membahas yang sangat panjang ya tentang amar nahi munkar ini, karena ia adalah bab yang sangat agung dalam Islam, karena menyangkut kepada perbaikan masyarakat, perbaikan orang lain dan diri kita sendiri. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari fayanbaghi an yakuna 'aliman bima amara bihi 'aliman bima yanha anhu. Siapa yang akan beramar ma'ruf nahi munkar, maka hendaknya memiliki syarat. Yang pertama harus alim, mengetahui apa yang ia perintahkan dan apa yang ia ingkari. Jadi mengerti bahwa sesuatu itu diingkari karena memang munkar, dan mengetahui bahwa dia bila mengajak pasti apa? Ketaatan. Menunjukkan bahwa orang yang akan berbuat demikian orang yang mengerti mana halal, mana haram, mana wajib, mana haram, mana sunnah, dan mana makruh. Tahu fikihnya, walaupun dia bukan orang yang alim, ulama yang menguasai semua ilmu yang ada. Kalau ia mengajak jamaah salat berjamaah, maka ia faham bahwa berjamaah itu adalah ketaatan dan kema'rufan. Dan bila mencegah seorang minum khamar, maka ia tahu dan mengerti bahwa itu adalah khamar, dan tahu bahwa itu diminum oleh orang tersebut. Maka kalau demikian, pertama kali kita bila ingin amar ma'ruf nahi munkar adalah belajar. At-ta'allum, kuncinya adalah at-ta'allum, belajar. Yang tidak pernah semangat belajar enggak akan faham Islam. Yang enggak faham Islam tidak mungkin bisa beramar ma'ruf nahi munkar dengan benar. Sebab jangan-jangan mengingkari, malah dia itu kema'rufan. Banyak kan sudah contoh ya, yang kema'rufan dianggap kemungkaran oleh orang. Banyak di tempat-tempat lain, kalau ngadakan kajian di rumah, kata RT dan RW-nya, Pak, jangan pengajian di rumah, nanti mengganggu lewat mobil yang ada di sekitar Bapak, sehingga parkirannya mengganggu kendaraan. Usahakan ada jalan lewat. Ada lagi alasan lainnya, mengganggu tetangga sebelah. Ini masalah HAM.
asasi manusia. Jadi kalau memang pengajian jangan di rumah, pindah ke masjid. Pindah ke masjid. Sampai di masjid ramai jamaahnya, banyak parkir mobilnya. Kemudian jamaahnya lagi, wah ini mengganggu ketentraman perumahan sekitar masjid. Subhanallah. Ada sejarah itu mencegah kebaikan. Padahal bila mereka mengadakan walimatul urus, itu sampai mobil dicegah, suruh muter ke tempat lainnya. Dan tidak ada RT RW yang mengadakan jangan walimah di rumah, pindah ke gedung pertemuan. Ada yang demikian? Gak ada. Kejadian di Jakarta demikian. Akhirnya masjidnya penuh, dipindah, suruh keluar daripada perumahan, pindah agak jauh, ya, yang umum, yang bukan di perumahan. Subhanallah. Mengajak kepada ibadah takwa, yang itu sumber keberkahan satu negara dan sumber kemakmuran satu negara, malah dicegah. Padahal cita-citanya memakmurkan Indonesia, kemarifah, jinawi, baldatun, taibatun, warabun, ghafur katanya. Dan tidak mungkin tercapai itu tanpa iman dan takwa. Namun ketika kita mengajak orang untuk iman dan takwa, dicegah dengan banyak aturan yang dibuat-buat dan tidak berlaku bagi yang lain-lainnya. Yang aneh adalah orang non-Islam mengadakan misa, tidak ada yang menegur, mengatakan keberatan, membuat surat bahwa kami terganggu dan ilham yang kita miliki. Mereka tidak paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, sehingga apa? Mencegah kema'rufan, mengajak kepada kemungkaran. Tanpa ilmu tidak bisa demikian. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa rafiqan fima ya'muru bihi, rafiqan fima yanha anhu. Rafiqan, lemah lembut pada semua yang ia perintahkan dan juga yang ia larang. Contoh yang paling nyata adalah kisah Rasulullah SAW yang disabdakan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatin min masjid. Datang Arabi, orang pedalaman Arab, ke kota Madinah. Kemudian kencing di pojok Masjid Nabawi. Ya, mungkin orang-orang Badu itu kalau kencing nggak pakai WC, ya, ada tempat kosong, kencing begitu saja. Fazajrahun nas, para sahabat memarahi dia, mencegah dia, karena mungkar, karena apa? Mungkar dan wajib dicegah. Sikap sahabat nggak salah, mencegah kemungkaran tersebut. Namun para sahabat tidak berpikir kepada maslahat madarat daripada mencegah tersebut. Kita bahas dalam poin atau kaidah ketika insyaallah taala. Kemudian Nabi menahan mereka. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang mereka. Ya. Faqala, biarkan dia. Kemudian Nabi minta satu ember air dan menyiramnya. Dan diam dia Nabi? Tidak diam. Mengatakan bahwa hadal masjid la yasluhu syai'un min hadhihi al-qadrat. Masjid ini tidak pas, ya, tidak dibenarkan untuk kotoran seperti itu. Fa innama huwa li salati wa tilawatil Quran. Ini untuk salat dan untuk
baca Al-Quran. Lihat bagaimana lemah lembut Nabi Muhammad SAW dalam menasihati A'rabi tersebut. Ya. Wahai, ya, jangan demikian, ya, ini enggak baik dan lain sebagainya, dijelaskan dengan baik. Apa kata beliau, kata Arabi ini dalam doanya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa lam yarham ghairi, ghairina. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja dan jangan yang lain-lainnya. Lihat bagaimana hebatnya arif sebenarnya. Itu Nabi mengatakan, innal amra idza dakhalahu rifqun zan. Sesuatu itu bila dimasuki oleh rifq, lemah lembut, akan menghiasinya. Wa idza intaz'a minhu rifqu syan. Kalau kehilangan lemah lembut maka hilang ataupun rusak perkara tersebut. Dan demikian telah banyak, ya, kita dapatkan para ikhwah dalam amar nahi munkar tidak mengenal rifq. Ketemu orang sholat, orang tua dipanggil, ditemui imamnya, Pak, apa salah? Itu bid'ah, itu ini. Mungkin di masjid itu dia pertama kali tidak akan ngomong, diam aja. Besoknya membuat makar gimana supaya yang negurnya diusir dari masjid tersebut. Banyak sekali hal yang seperti ini terjadi. Kemudian yang ketiga, haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Harus halim. Halim ini sabar. Bedanya antara sabar dengan halim, kalau sabar itu terkadang terpaksa. Contohnya antum sakit gigi, sabar enggak? Sabar. Terpaksa lah. Kalau halim tidak. Halim itu sabar, dia mampu membalas, namun tidak membalas karena maslahat yang akan muncul kalau ia enggak membalas. Artinya ia itu tidak temperamen, tidak gampang malas, tidak gampang mengungkapkan emosionalnya, namun dia melihat kembali, berpikir kembali, lambat dia. Akhirnya itu dia sabar lambat. Kemudian dia lihat sama dia. Kalau ia dengan marah akan berfaedah, dia marah. Dan bila dia tahu marah itu bakal membuat masalah, maka dia enggak marah. Bukan karena ia enggak mampu untuk membalas atau menghukum. Itu halim. Jadi bukan sekedar sabar yang kita pahami dalam hal ini. Ini misalnya enggak ada bahasa Indonesia, saya enggak tahu apa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah al-hilmu atau halim. Dan di antara orang yang termasuknya a'zamun nasi hilman, orang yang paling hebat rasa hilmnya di kalangan sahabat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga ia mampu meredam fitnah Khawarij dan fitnah Syiah di zaman beliau dengan hilm. Dia berani membayar uang agar orang itu sadar dari kesalahan. Dan ia termasuk orang Arab yang punya sifat hilm terbaik. Dan butuh latihan. Kata beliau kembali, fal ilmu qabla al-amri wal rifqu ma'al amri wal hilmu ma'al amri. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Lemah lembut bersama amar ma'ruf nahi munkar. Dan hilm bersama amar ma'ruf nahi munkar. Fa in lam yakun aliman lam yakun lahu ay yaqifa ma laysa lahu bihi ilmun. In kana aliman wa lam yakun rafiqan kana kat tabibil ladzi la rifqa fihi fayaghlitu 'ala al-maridi fala yaqbal minhu
Apabila seorang itu tidak alim, maka tidak akan mengerti apa yang ia perbuat sesuai dengan syariat Islam. Yang tidak punya ilmu mesti akan berjalan di atas sesuatu yang tidak ada hujjah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia alim namun dia tidak lemah lembut, tidak rafiq, seperti dokter, tabib yang tidak punya lemah lembutnya, kasar sama orang yang sakit, maka yang sakit tidak menerima obatnya. Kalau antum ke rumah sakit, antrinya di poliklinik, biasanya begitu masuk antum pada dimarah-marahi sama dokternya. Sebab apa? Antum beres sedikit. Mak, apa sakitnya Pak? Gini. Sudah. Nih. Apa yang antum rasakan? Nggak percaya sama dokternya. Pindah dokter yang sama ke prakteknya dia. Ke dia, Mas, apa yang dirasakan Mas? Begini Pak. Oh iya Pak. Pegang dulu dadanya. Di periksa dulu, lihat matanya, lihat apa? Rongga mulutnya, lidahnya, semua periksa, masya Allah. Apa yang merasakan? Yakin, dokternya ahli bidangnya. Sama dengan dai. Bila dai digigit marah, digigit nyaci maki, kebun binatang Jeruk, masuk ke ruangan majlisnya misalnya. Apa yang dia alamat punya? Ini pengajian apa sumpah serapah. Demikian juga kata jawal muaddibu al-ghalidhu alladhi la yaqbal minhu al-walad. Seperti pendidik yang kasar, yang anak tidak menerima darinya. Muridnya nggak mau tahu sama dia. Kenapa? Kasar, galak, killer kata orang, dan lain sebagainya. Faqad qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun, dan sungguh Allah telah mengatakan kepada Musa dan Harun, Nabi Musa bin Imran wa Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun ucapan yang lembut agar dia mau sadar dan mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan oleh kita semua Fir'aun yang mungkin tidak ada yang menyaingi kesombongannya, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dan sengaja membangun piramid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, menantang Rabb Musa dan Harun. Masih diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa dan Harun, datangi dia, ajak ngomong baik-baik. Semoga saja bisa sadar dan bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa dan Harun dalam rangka kita contoh. Kita perlu dalam hal ini berkata baik, lemah lembut kepada orang yang tegur, yang kita nasihat, yang kita ajak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Summa man amara aw naha fala budda yu'dha fil 'adati. Kemudian orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang mengajak atau mencegah kemungkaran, maka mesti akan disakiti pada adat kebiasaan yang ada. Maksudnya hampir semua orang yang amar munkar maka dia akan rasa ini semua. Tergantung tingkatan-tingkatannya.
Karena Nabi Nuh alaihissalam ngomong sampai tutup wajah dan tutup telinga. Antum ngomong kupingnya diginikan. Bukan lebih? Marah nggak antum? Marah. Nabi Nuh tidak marah. Kenapa? Karena punya sifat al-hilm. Nabi Nuh bisa menghukum mereka. Tinggal doa sama Allah, makbul doanya. Tapi bersabar karena berharap akan jadi baik di kemudian hari. Fa'ala ya yasbir wa yahlum kama qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wajib bersabar dan bersikap hilm sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Luqman wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah atas semua yang menimpa kamu. Demikian dakwah ikhwatifillah, ya. Dapatkan ini semuanya. Namun terkadang kita harus marah bila itu untuk pelajaran bagi orang yang kita dakwahi. Sebab Rasulullah SAW pernah marah kepada Khalid bin Walid ketika mencela Bilal dengan ucapan ya ibn Sauda, wahai anak orang hitam. Marah. Abu Dzar pun pernah dimarahi, ya. Dan yang lain juga pernah dimarahi oleh Rasulullah SAW. Dan itu termasuk hilmnya Rasulullah SAW. Jangan dikira kalau hilm ini sabar, ya, tanpa ekspresi. Tidak. Bila dilihat oleh kita, dengan kita lawan itu akan menang dan sadar dia lawan. Dan demikian juga disampaikan oleh Taimiyah rahimahullah ta'ala, wajib 'ala al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ay yakuna amruhu wa nahyuhu lillahi wa qasduhu ta'atullahi. Wajib bagi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar untuk menjadikan perintahnya dan larangannya lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qasduhu ta'atullah, dan tujuannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna maqsuduhu salahal ma'muri wa iqamatal hujjati alaih, dan menjadikan tujuannya adalah memperbaiki orang yang diajak tersebut dan menegakkan hujjah atasnya. Wa alla yakuna maqsuduhu talab ri'asati nafsihi wa ta'ifatihi aw tanqusu aw tunqisu ghairahu aw tanaqqusa ghairihi. Dan janganlah tujuannya untuk mencari jabatan dakwah agar apa? Punya jabatan dalam masyarakat, demikian. Ya. Berdakwah membuat halaqah untuk apa? Agar dipilih jadi anggota DPRD atau sebagainya. Atau taifahnya untuk taifah kepentingan kelompoknya. Atau untuk tanaqqusa, tujuan tanaqquss, untuk menghinakan selainnya, merendahkan selainnya. Sengaja menegur agar orang lain mengerti dia ini tidak baik lagi orangnya, dan lain sebagainya. Wa aslud dini, kata Taimiyah rahimahullah ta'ala, ayyakuna al-hubbu lillahi wal bughdu lillahi wal muwalatu lillah wal mu'adatu lillah wal ibadatu lillah
wal isti'anatu billah wal khawfu minallah wal raja'u minallah wal ata'u lillah wal man'u lillah wa hadha innama yakunu bimutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi amruhu amrullahi wa nahyuhu nahyullahi wa mu'adatullahi wa ta'atuhu ta'atullahi wa ma'siyatuhu ma'siyatullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi pokoknya agama ini adalah cinta itu karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya untuk Allah, memohon bantuan hanya kepada Allah, takut dari Allah, mengharap dari Allah, memberi pun karena Allah, mencegah juga karena Allah. Ini semua harus dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perintah beliau adalah perintahnya Allah, yang larangan beliau adalah larangannya Allah, yang permusuhannya beliau adalah permusuhan Allah subhanahu wa ta'ala, dan taatnya beliau adalah taatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan maksiatnya kepada beliau adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ya kan, amal ma'ruf nahi munkar ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya ibadah wajib ikhlas dan wajib mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang akan membuat beliau kemudian buat kaidah yang kedua, bahwa ternyata ibadah itu harus ikhlas dan mutaba'atu Rasul. Maka mutlak kaidah yang kedua yaitu tentang al-ibadah mabnaha ala taufiq. Kita ambil yang kedua, kaidah fil ibadah. Ibadat mabnaha ala tauqif. Artinya ibadah itu tanya mana dalilnya. Ibadah itu ya harus dibangun di atas kata-kata mana dalilnya. Tauqif. At-tauqif artinya adalah bersandar hanya kepada wahyu. Dalam bahasa gampangnya adalah mana dalilnya. Sehingga semua ibadah harus tanya dulu apa dalilnya ibadah tersebut. Inilah yang dikatakan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, al-ibadah fil asli haramun hatta ya'tiya dalilun ala masyru'iyyatiha. Ibadah itu pada asalnya haram. Ibadah pada asalnya adalah haram, ya. Sampai ada yang menunjukkan pensyariatannya. Sehingga bila antum ditanya oleh orang, kenapa kok sholat alfiyah di bulan Sya'ban ini itu haram? Jawabannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Salat 6 rakaat di pertengahan bulan Sya'ban untuk talak bala, kemudian ditambah pada dengan baca Yasin, kita katakan mana dalilnya? Sebab semua ibadah itu pada asalnya dilarang sampai ada dalil yang menetapkannya. Ini kaidah sepakat oleh para ulama rahimahullah ta'ala, oleh semua ulama menyetujui bahwa pada asalnya ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menetapkan ibadah tersebut. Fallahu amara bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah merintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Allah Maha Rahmat dan sangat luas rahmat Allah, sehingga orang yang mencintai Allah diminta buktinya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila membuktikan terjadi pembuktiannya, ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah beri 2 pahala. Yang pertama, Allah cintai karena al-jaza min jinsil amal. Balasannya itu sesuai dengan amalannya. Ia cinta sama Allah, Allah mencintai dia. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha sama mereka, sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih bonus. Kasih bonus, Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Allah Akbar. Demikian indahnya Islam, demikian sayangnya Allah kepada kita semuanya, sehingga membalas dengan tambahan bonus yang demikian besar seperti ini. Kemudian juga Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Ayat ini khotifillah Allah sampaikan setelah menyampaikan ayat-ayat mawaris. Ayat apa? Mawaris, hitungan warisan-warisan. Menunjukkan bahwa kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajar al-aswad faqala inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhum ketika yang mencium Hajar Aswad, aku sungguh-sungguh tahu kamu ini hanya batu yang tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium. Inilah bentuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena meyakini semua yang Rasulullah perintahkan pasti perintahnya Allah. Yang Rasulullah larang mesti larangannya Allah. Yang Rasulullah SAW kerjakan mesti baik. Mesti apa? Baik. Waqad taqaddama qawlu ba'di salaf. Telah disampaikan ucapan sebagian salaf, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kama taqaddama anna min syuruti qabulil amal tajridul mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lalu disampaikan bahwa di antara syarat diterimanya amalan adalah tajrid, memurnikan, mutaba'ah, nyontohnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ja'at nusus al-katsiratu fil Qur'an wa sunnah allati fiha al-amru bi ta'atillah wa ta'ati rasulih wan nahyu an ma'siyatillahi wa ma'siyati rasulih fala yajuzu li ahad an yakhruja amma madat bihi sunnatu wa dalla alaihi al-kitab wa sunnatu wa kana alaihi salaful ummah. Sudah ada nas-nas yang banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah yang berisi perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Taimiyah rahimahullah ta'ala, lebih dari 40 ayat
berisi perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Cukup banyak dalam Al-Quran. Dan larangan dari maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya, sehingga tidak boleh seorang pun untuk keluar dari apa yang telah lalu pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah dan diamalkan oleh para salaful ummah. Maksudnya bahwa tidak boleh seseorang itu beragama dengan agama yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah dan para salaful ummah terdahulu. Tapi kita lihat bahwa inilah kaidah yang penting yang wajib kita pahami, bahwa ibadah pada asalnya nanya dulu apa dalilnya. Ibnu Jum'ah pernah menyampaikan satu pesan kepada kita semua. Kata beliau, al-ilmu yutlabu lil amal, la lil ilmi. Ilmu itu dituntut, dicari bukan untuk ilmu, namun untuk diamalkan. Jadi kita itu kalau ngaji untuk ngamal, bukan untuk sekedar ilmu. Wal amalu la yu'mal lil amali. Al amal itu enggak diamalkan karena amalannya bukan, lakin namun liyatawaqqi min adzabillah, untuk berlindung daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bila antum beramal kemudian tidak tahu apakah amalan yang akan membuat antum selamat dari azab Allah atau tidak, maka jangan beramal. Antum kalau beramal niatnya adalah untuk selamat dari neraka, masuk surga. Sehingga jangan beramal sampai yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kemudian kaidah yang ketiga, ya khatifillah, qaidatun fi anna madar ad-dini 'ala al-'ilmi an-nafi'i wal 'amal as-salih. Bahwa porosnya agama ini kembali kepada dua perkara, ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dan banyak sekali dalilnya. Banyak sekali dalilnya. Di antaranya Allah sampaikan dalam 3 surat. Yang pertama Taubah, yang kedua Al-Fathu, yang ketiga Shaf. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan membawa huda, petunjuk, wa dinul haq, amal saleh, untuk menangkannya atas semua agama yang lainnya. Lihatlah ucapan beliau di sini, inna dinal Islam madaruhu 'ala al-ilmi nafi wal 'amal saleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, was-salahu munhasirun fi naw'aini fil ilmi nafi'i wal 'amal salihi. Wa qad ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdal dzalika wa huwa al-huda wa dinul haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Fal huda al-ilmu an-nafi'u wa dinul haq al-'amal salih. Kebaikan ini terbatas pada 2 jenis saja, pada ilmu yang manfaat dan amal saleh. Dan Nabi telah diutus sallallahu alaihi wasallam dengan yang lebih utama tersebut, yaitu petunjuk dan agama yang hak, untuk memenangkannya atas agama seluruhnya. Maka huda itu adalah ilmu yang manfaat dan dinul haq adalah amal saleh. Baca muqaddimahnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
dalam kitab Madarijus Salikin ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wallazi arsala rasulahu wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Atau dalam kitab Zadul Ma'ad banyak ucapan beliau cukup indah. Kata beliau di antaranya adalah bahwa kemenangan Muhammad SAW adalah karena ilmu nafi' dan amal saleh. Islam pun demikian, dimenangkan karena ilmu yang manfaat, amal yang saleh. Dan umat Islam akan dimenangkan bila dipenuhi dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Atau menang, maka harus punya ilmu yang manfaat, amal yang saleh. Karena itulah kunci menjadi imam dalam agama. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Bis sabri wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dan ilmu yakin itu sumber ilmu yang manfaat. Sabar itu sumbernya amal. Demikian juga ini khanfilah. Banyak sekali para ulama menyampaikan pentingnya ini. Bahkan dikatakan bahwa walinya Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Sehingga penuhilah hidup kita dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Jangan lihat orang lain dan jangan menggunakan kata nanti. Kecuali dalam kemaksiatan, diajak menggibah, ngerumpis, jawabnya nanti saya lagi sibuk, nanti kalau masuk surga baru kita ngerumpis sama-sama. Jadi intinya khotifillah, kalau antum ingin hidup, cek kanan kiri jawaban mana ilmu yang manfaat dan amal saleh gunakan oleh antum. Biarlah yang lainnya ribut, antum berjalan dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Karena porosnya agama kembali kepada ilmu yang manfaat dan amal yang saleh ini. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah juga mengatakan fa ahlus sunnati wal jamaati al muttabi'ina lis salafis salihi la yatakallamuna fi syai'in min ad-dini illa tab'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lil kitabi wa sunnati. Ahlus sunnah jamaah yang ikuti manhaj salafus saleh tidak bicara pada satu perkara dalam agama kecuali mengikuti apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ittiba'an untuk mengikuti kitab dan sunnah. Amma ahlul bid'ah fala ya'tamiduna 'alal kitabi wa sunnati wa atharis salafis salih wa innama ya'tamiduna 'alal aqli wal lughati wal falsafati. Ahlul bid'ah itu tidak bersandar kepada kitab dan sunnah dan atharnya salafus saleh. Mereka hanyalah bersandar kepada akal, bahasa Arab dan filsafat. Tok itu. Dan demikian maka jelaslah kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, dapatkan kehidupan yang bahagia, lihatlah ilmu manfaat dan amal saleh. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan mukmin, tidak mungkin bisa iman tanpa ilmu yang manfaat. Karena iman adalah puncak keyakinan dan yakin adalah puncak ilmu yang manfaat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, akan kami
berikan kehidupan yang enak, hayatan thayyibah, kata ulama tafsir, rizqan thayyiban halal. Ada yang mengatakan rahatan fil 'ish, ada yang mengatakan kemudahan dalam hidupnya dunia dan akhirat. Menunjukkan bahwa orang yang ingin bahagia, yakinlah cari ilmu yang manfaat dan amal yang soleh, nanti insyaallah akan mencapai derajat walinya Allah dan akan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dunia dan akhirat. Kemudian fillah yang terakhir insyaallah taala, dan dia sebetulnya masih ada lagi yang lainnya, namun ini yang saya lihat cukup penting disampaikan dalam hal ini adalah qaidatun inna dar'al mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Inna dar'al mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Kaidah ini memiliki dalil, di antaranya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencela, mencaci maki orang-orang yang beribadah kepada selain Allah sehingga mereka mencaci maki Allah dalam keadaan permusuhan dan tanpa ilmu. Di sini kata beliau, faharramallahu sabba lihatil musyrikin ma'a kauni as-sabbu ghairan wa hamiyatan lillahi wa ihanatan li alihatihim. Allah mengharamkan kita mencela sembahan kaum musyrikin, padahal mencelanya itu ghairan adalah bentuk kemarahan, wa hamiyatan bentuk kecemburuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghinakan sembahan mereka. Dikauni, kenapa? Karena ia dzari'atan ila sabbihim Allah taala. Karena itu sarana bagi dia untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa kana maslahatu tarki masabbatillahi taala arjaha min maslahati sabbina li alihatihim. Maslahat kita meninggalkan, maslahat kita tidak meninggalkan atau tidak mencela Allah, tidak ada celaan kepada Allah, lebih besar, lebih rajih daripada maslahat kita mencela sesembahan mereka. Kalau kita misalnya mencela sesembahan umat lain, kemudian jadi sebab umat lain mencela Allah Subhanahu wa taala, maka ini dilarang, karena mencela Allah lebih besar daripada maslahat mencela sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita lihat wajah fi hadits Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah laula anna qaumaki haditsu ahdin bi jahiliyatin la amartu bil baiti fahudima fadkhaltu fihi ma akhraja minhu wa alzaqtuhu bil ardi. Al-hadits muttafaqun alaih. Ada dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi bersabda, wahai Aisyah, seandainya kaum kamu ini bukan orang yang baru lepas daripada masa jahiliyah, tentulah aku akan perintahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu dihancurkan Ka'bah, lalu aku masukkan apa yang mereka keluarkan darinya, dan aku turunkan ke tanah. Ka'bah itu ikhwanillah, dahulu kalau antum lihat Ka'bah itu bentuknya apa? Bujur, sangkar, ada apa? Setengah lingkaran Hijr Ismail. Ya, kebayang enggak? Ka'bah. Nah, sebetulnya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Ka'bah itu bujur sangkar gabung dengan setengah lingkaran. Bentuknya begini.
begini. Jadi ini segi begini, ya begini. Itu asalnya. Dan dibuktikan oleh Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair bin Awam, khalifah setelah Yazid bin Muawiyah. Dia bongkar Ka'bah, pondasi Ka'bah itu nyambung. Ya, nyambung. Kata Rasul, seandainya kaum Aisyah bukan baru saja masuk Islam, saya hancurkan Ka'bah itu. Saya buat sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim, dan pintunya antum lihat tinggi enggak? Tinggi. Antum kalau mau naik ya harus pakai tangga atau manjat ke pintu tersebut. Padahal zaman Ibrahim itu kayak pintu kita ini sampai ke lantai bawah. Yang kedua, pintunya dua zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan satu. Kira-kira maslahat mengembalikan Ka'bah seperti keadaan Nabi Ibrahim ada enggak? Ada. Agar wattabi' millata Ibrahim Hanifa, Ka'bah dikembalikan seperti zaman Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya. Namun kufurnya kaum Quraisy lebih besar lagi apa? Mafsadahnya. Maka Nabi biarkan Ka'bah seperti itu, dan tidak merubah sama sekali, karena dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Kalau mafsadahnya a'zam, ketika zamannya Khalifah Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, kan sudah hilang sebab Nabi tidak merobohkan Ka'bah. Sekarang Quraisy sudah lama masuk Islam, maka beliau roboh. Geger ya kaum muslim waktu itu, tapi dia tetap bertahan. Beliau hancurkan semua, beliau buka itu pondasinya. Kemudian kata Ibnu Hajar al-Fathul Bari, tampak batunya itu hijau, itu nyambung. Maka beliau mengatakan, lebih Zubair, Allah Akbar, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondasinya nyambung, maka dibuatlah oleh beliau waktu itu Ka'bah dengan posisi sambung, tingginya sama. Jadi bentuknya seperti kemudian timbullah pemberontakan Marwan bin Hakam yang tidak mau membaiat Khalifah Abdullah bin Zubair. Maka muncullah perangan antara Ahlu Syam dengan Ahlu Makkah yang dimenangkan oleh Ahlu Syam oleh Marwan bin Hakam, dan dengan perintah Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah dirubah kembali seperti keadaan di masa kaum Quraisy atau seperti zaman kita ini. Setelah terjadi khanfilah, hal itu sudah terjadi, dibangun lagi dengan bangunan Quraisy, maka ada ulama-ulama yang menyampaikan kepada Abdul Malik bin Marwan hadis-hadis Aisyah ini dan yang lain-lainnya. Maka beliau berazam untuk menghancurkan Ka'bah lagi dan membangun seperti keadaan sebelumnya, keadaan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tersebut. Namun para ulama mengharamkannya, melarangnya, karena akan membuat Ka'bah jadi permainan para raja dan khalifah. Pengen bersejarah, peruntukan Ka'bah, bangun lagi bentuk yang lain. Ada yang ketiga, pengen bersejarah sebagai pembangun Ka'bah, hancurkan lagi, bangun lagi yang baru, sehingga akhirnya kesakralan dan keagungan dan kewibawaan Ka'bah bisa rusak karena dihancurkan, dibangunkan, dihancurkan, dibangun oleh
orang-orang yang ada setelah Abdul Muttalib. Maka akhirnya dengan izin Allah, dengan takdirnya Allah, Ka'bah tetap seperti itu. Dan banyak hikmahnya, diantaranya antum bisa sholat dalam Ka'bah dengan sholat di Hijr Ismail tersebut. Coba kalau dibentuk tinggi semua, yang masuk sholat hanya orang-orang tertentu saja. Jadi kita lihat bahwa beliau SAW mengedepankan mafsadat daripada maslahat, mengembalikan Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata beliau lagi hafizahullah ta'ala, fa fi hadzal hadithi dalalatun zahiratun ala ma'na hadhihi al-qa'idati id taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maslahata bina'il baitil atiq ala ususi Ibrahim alaihi salam lidar'i mafsadatin khasya wuqu'aha in huwa hadamahu wa banahu alaiha wa hiya nufurun nasi 'anil islami aw riddatuhum بسبب هذا الفعل فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة على جلب تلك المصلحة. Dalam hadis ini ada penunjukan yang sangat jelas akan makna kaidah ini. Ketika Nabi meninggalkan maslahat membangun Ka'bah sesuai pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencegah mafsadat yang beliau takutkan terjadinya apabila beliau menghancurkannya dan membangunnya sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mafsadat larinya manusia dari Islam atau murtadnya mereka dengan sebab perbuatan ini. Maka Nabi mendahulukan mencegah kerusakan ini atas mendapatkan maslahat tersebut. Ini penting sekali maslahat ini, ya? Penting sekali mengenal ini semua. Dalil yang ketiga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakuffu an qatlil munafiqin ma kaunihi maslahatan li alla yakuna dhari'atan ila tanfir nas wa qauluhum anna Muhammadan yaqtul ashabah. Sungguh Nabi Muhammad SAW itu menahan, tidak membunuh kaum munafikin. Sudah tahu Nabi bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah munafik. Bahkan Nabi sudah paham siapa munafikin di zaman beliau, dan menyampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman, fulan ini munafik, fulan munafik semua. Namun tidak ada yang beliau bunuh. Pada itu maslahat. Untuk apa? Untuk jangan sampai menjadi sarana membuat manusia lari dari Islam dan mengucapkan mereka bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, jangan gampang menilai keputusan ulama dan ulul amri. Karena inilah mahalnya mereka, inilah medannya mereka, menimbang mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Kalau kita kadang-kadang sembarangan aja, yang nggak pas dengan kita protes. Sama kayak santri atau murid kita kasih tugas PR, kata mereka, Ustadz menyusahkan saya saja. Padahal subhanallah, nah, kalau ia kerjakan, dapatkan maslahat sangat banyak sekali. Nah, kalau ia menimbang, apa mudaratnya? Hanya capek. Manfaatnya punya keahlian, maka ia sadar, oh ternyata itu untuk kebaikan dia juga.
Demikian juga tadi kenapa para ulama mengharamkan demonstrasi? Karena menimbang kepada maslahat dan madarat ada. Kita demo itu maslahatnya hanyalah menampakkan ketidaksetujuan atau protes. Hasilnya kadang-kadang didengar dan nggak dilaksanakan, kadang-kadang cuma apa? Diterima, nggak dicatat oleh mereka, ya. Kadang-kadang apa? Ditolak mentah. Apa madaratnya? Pertama, runtuhnya kewibawaan pemerintah. Dan itu demikian kalian. Antum bisa bayangkan, ya, Presiden SBY ngangkat wakil menteri, disepakati orang banyak, bahkan DPR pun apa? Menyaksikan dan mengiyakan. Bisa kalah di pengadilan oleh orang yang mengatakan itu tidak sesuai apa? Undang-undang, konstitusi. Akhirnya kalah dan akhirnya diangkat ulang dengan cara yang lainnya. Kemudian ketika kisah juga Gubernur Bengkulu yang korupsi, kemudian dihukum 4 tahun penjara. Mereka melihat maslahatnya, bila gubernurnya 4 tahun tidak berfungsi, siapa yang menjadi penggantinya? Apa biarkan kosong? Maslahatnya diganti dengan apa? Wakilnya naik sebagai gubernur. Dilawan oleh satu orang pengacara saja, ya, kepresnya bisa inkonstitusi. Ya enggak, Bang? Salah, tidak benar, sehingga tidak bisa dilaksanakan oleh anak buahnya presiden. Subhanallah. Di mana wibawanya pemerintah kita kalau demikian keadaannya? Dan tidak ada satu keputusan presiden kecuali apa? Dikasih kritik, komentar dan lain-lainnya. Bahkan sengaja di televisi dibuat acara, ya, acara khusus untuk mengomentari kebijakan pemerintah yang ada. Runtuh wibawa pemerintah. Yang berikutnya adalah adanya pihak ketiga yang memancing di air keruh. Yang keempat, adanya korban-korban yang mungkin berjatuhan akibat demonstrasi tersebut. Yang kelima, banyak yang ngeluh, yang nyaci maki, sumpah serapah karena buat macet kendaraan yang lewat. Kalau kebetulan pas ada orang membawa orang sakit ke rumah sakit, lewat situ kena demo, akhirnya sampai rumah sakit sudah dead, sudah mati duluan. Berikutnya lagi, ya, terhambatnya perekonomian negara karena orang lain melihat, wah kacau, banyak demo-demo. Makanya kan sudah negara yang mulai maju, negara Malaysia, pernah dengar demo-demo? Jarang sekali. Sibuk semuanya, Pak, dengan kegiatan ia memajukan diri dan juga negaranya. Maka akhirnya, ya, terakhir yang ada, pengusaha Malaysia menguasai 20% lahan sawit di Indonesia. Itu karena orang Indonesia bodoh, sibuk demo, nggak sibuk apa? Bekerja keras membangun negaranya. Banyak madaratnya. Makanya ini kaidah sangat penting untuk kita pahami dengan baik, sehingga akhirnya nanti akan muncul fatwa, keputusan yang betul-betul maslahat bagi alam semesta ini. Kemudian juga hadis yang keempat adalah nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an qatlil umara'i wal khuruj ala immati wa in zalamu ma aqamus salata saddan lidari'atil fasadil azim wasyarril katsir faqitaluhum kama huwal waqi'.
melarang kita untuk membunuh pemimpin-pemimpin dan memberontak atas para pemimpin penguasa walaupun zalim selama menegakkan salat, untuk menutup pintu kerusakan yang besar dan keburukan yang banyak karena membunuh mereka sebagaimana itu terjadi. Lihat ikhwan fillah kejadian di Mesir yang katanya apa? Sukses. Seperti itu. Libya, daerah di mana? Mana negara hancur karena perang? Suriah pun demikian. Akhirnya pihak ketiga menungganginya. Orang Syiah akhirnya bangkit dengan nusiriyahnya, menghabisi para kaum muslimin ahlus sunnah yang ada di sana. Semua itu akibat daripada demonstrasi dan pemberontakan yang ada di sana. فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف ما هم عليه من منكر والأمة في بقايا تلك الشروع إلى الآن. Maka didapatkan dengan sebab memerangi mereka, memberontak atas mereka, ad'af berlipat-lipat ganda dari apa yang mereka miliki dari kemungkaran. Yang tadinya mungkarnya 10, ya enggak, di demo-demo jadi berlipat ganda. Yang tadinya mereka hanya mencegah dakwah dengan membatasi para ulama di Suriah, ya. Lagi saya tahun 99, tahun 2000 itu banyak para ulama-ulama al-sunnah yang harus terpaksa memotong jenggotnya tidak lebih dari 1 senti saja. Selebihnya awas, ya, akan mencukur jenggot tersebut. Sekarang dibunuh semua tanpa kecuali, ya. Kemudian sudah didampingi, ya. Dan umat terus demikian sampai hari ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza buya li khalifataini faqtulul akhir minhuma." Apabila ada 2 khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya. Saddan li dari'atil fitnah, untuk batasi masalah jalan menuju fitnah. Demikianlah, ya, ringkas daripada proses Taimiyah. Dan masalah yang lainnya kita lihat nanti keadaannya ada, bahwa ternyata kita butuh mengenal apa itu mafsadat, apa itu maslahat, dan bagaimana menimbang-nimbang apa itu mafsadat dan apa itu maslahat. Ini hal yang penting dan insyaallah bermanfaat kita semuanya. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam kitab ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Abu Daud dan lain-lainnya? Ikhwati fillah, ada dalam bahasa kita itu ada imam menonjol, ada imam yang tidak menonjol, ya. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal dinamakan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ia adalah satu imam yang bertahan dengan akidah Ahlus Sunnah ketika fitnah Ma'mun dalam khalqul Quran, sehingga mencolok sekali namanya ke atas. Bukan berarti ketika mengatakan qala Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal, bukan berarti yang lainnya bukan Imam Ahlus Sunnah. Seperti misalnya kita kalau ngomong pakar nuklir di Indonesia, siapa? Baikuni. Kita ngomong pakar nuklir Baikuni, bukan berarti yang lainnya enggak ada yang pakar nuklir. Kalau kita ngomong misalnya dalam omongan Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan berarti Ustadz lainnya enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya Imam Syafi'i dijuluki sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Bukan berarti selain Imam Syafi'i tidak membela sunnah. Cuma ia ini
terangkat namanya karena itu, karena sikap dan peran dia dalam bertahan menghadapi fitnah yang ada. Paham ya? Kalau itu katakan pemimpin Indonesia Soekarno, kan gitu. Apakah cuma dia pemimpinnya? Kan tidak. Ini bahasa dalam rangka untuk mengatakan bahwa ada di sana ulama yang punya peran cukup besar sehingga semua melihat sesuatu kepada dia. Padahal mungkin ada yang sama dengan dia, atau mungkin juga ada yang lebih daripada dia dalam hal ini. Contohnya ketika antum membahas masalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, antum ketika membaca kesannya apa? Dia bisa mengalahkan hebatnya Muawiyah dan yang lain-lainnya. Soalnya enggak? Padahal kata ulama bahwa Muawiyah afdal daripada Umar bin Aziz. Kemudian bagaimana ketentuan menggunakan dalil qiyas dan kedudukan dalil qiyas? Qiyas itu kalau bahasanya Imam Syafi'i kal mayyitah, kayak bangkai. Dipakai kalau enggak ada lagi dalil Quran, Sunnah dan ijma. Karena pada asalnya Allah itu tidak membedakan yang sama dan tidak menyamakan yang berbeda. Sehingga qiyas ini dalam rangka untuk mengumpulkan yang sama dan memisahkan yang berbeda. Kedudukannya adalah dalil yang digunakan setelah tidak ada dalil lain yang digunakan. Jadi dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 dalil, 2 dalil pokok, 2 dalil cabang, yaitu Al-Quran Sunnah adalah dalil pokok, yang kedua dalil yang taba yang yaitu ikut adalah ijma dan qiyas. Maka tidak ada ijma yang menyisihi dalil dan tidak dianggap qiyas yang menyisihi. Sedangkan yang lainnya masih khilaf para ulama tentang istishab kemudian dan sebagainya. Bagaimana membantah bid'ah yang mengatakan bahwa ibadah boleh dilaksanakan selama tidak ada larangan? Jawabannya ikhwan fillah, pertama, mana dalilnya? Mana dalil yang mengatakan bahwa ibadah boleh bebas dilaksanakan selama tidak ada larangannya? Yang kedua, menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Atau "Man amila amalan laysa alaihi amrun raddun." Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintah atasnya dariku, kata Nabi, maka ia tertolak. Sekarang kira-kira tolak larang enggak? Kalau antum mengamal sesuatu pasti ditolak oleh Allah SWT. Mau enggak? Sia-sia minimal. Dan Islam itu melarang apa? Kesia-siaan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi kalau antum itu beribadah mubadzir, yang kedua, kita itu tidak mengetahui apa yang Allah kehendaki untuk kita amalkan dalam ibadah kepada Allah tanpa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapakah yang tahu maunya Allah sehingga yakin bahwa ibadahnya mesti boleh oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya kasih bahasa lugas saja. Ibadah itu hubungan kita kepada Allah. Pertanyaan, apakah Allah membebaskan kita untuk beribadah sesuai kemauan kita?
Apa jawabannya? Apa dalilnya? Banyak sekali. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, ya. Wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan lain-lainnya banyak sekali. Yang berikutnya, ikhwan fillah, kalau misalnya saya enggak salat zuhur 5 rakaat, boleh enggak? Semua masih mau apa? Enggak boleh. Mana larangannya? Mana larangannya? Ada larangannya enggak? Jangan sholat zuhur 5 rakaat, ada enggak? Hah? Enggak ada. Yang ada itu bid'ah karena enggak ada perintah dari Allah dan Rasul. Kenapa ngomong sama mereka? Bapak, kalau sholat 6 rakaat zuhur boleh enggak, Pak? Masih apa jawabannya? Masih enggak boleh, kamu yang boleh. Maka kita katakan kalau gitu berarti ibadah tidak boleh dilaksanakan selama tidak ada perintahnya. Bukan demikian. Ini biasanya dipakai oleh mereka ketika mereka berbuat kebid'ahan. Nah, ini kan ibadah, kan baik ibadah itu. Kenapa dilarang orang berbaik? Kata saya, kata kita, seandainya baik tentu sudah dicontoh Rasulullah SAW. Di Sulawesi ada orang khutbah, di Sulawesi di Sidrap, ya, Sulawesi ada khutbah. Membantah laukana khairan lasabakuna ilaihi, kata dia itu tasabbuh dengan orang kafir yang mengatakan laukana khairan ma sabakuna ilaihi. Seandainya kebaikan tentulah mereka tidak mendahului kami. Beda nggak dua ini? Yang pertama mengatakan seandainya itu baik tentulah mereka mendahului. Kalau kafir mengatakan kalau itu baik itu kami duluan yang berbuat, bukan mereka. Katanya sama dengan orang kafir seperti itu. Enggak benar seperti itu, ya? Karena kita katakan bahwa orang kafir itu mengatakan seandainya Muhammad betul-betul mendapatkan wahyu, kenapa enggak kami kena wahyunya? Kenapa enggak kami yang lebih mulia, lebih pangkatnya lebih tinggi, harta lebih banyak, lebih mulia? Kok ke Muhammad wahyunya? Kalau Muhammad yang benar itu, kami dulu yang berhak dapatkan apa? Wahyu. Demikian yang kita lihat, banyak orang berbicara tanpa ilmu mengatakan kalau dilarang mana dalilnya. Ya. Tapi kalau sudah kita ngamalkan sunnah, mereka marah. Mereka marah. Ada sebagai penutup, ya, dan juga menjawab pertanyaan tadi terakhir. Ada orang yang mengatakan minta maaf di bulan Sya'ban dengan keyakinan bulan Sya'ban itu ditutup amal kebaikan kita. Nah, kita jawab ini salah. Hadis yang sahih, turfa'ul a'mal ilallahi subhanahu wa ta'ala. Amalan itu diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an akuna sha'iman. Aku ingin kalau aku dalam keadaan puasa, sama kayak Senin dan Kamis, ya, amalan diangkat ya pada Allah, dan saya ingin Nabi dalam keadaan puasa ketika amalan dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tutup. Harusnya bukan maaf-maafan, tapi apa? Puasa. Artinya perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban, karena di bulan ini Allah mengangkat amalan hamba kepada Dia. Itu hadis sahih. Tetapi yang mengatakan sebagai tutup buku itu tidak benar. Kalau gitu, kalau yang ngamalkannya setelah bulan Syawal, setelah bulan Sya'ban, amalnya baru nggak ada tutup buku dalam istilah kita. Ya, yang ada apa? Bukan tutup buku. Nanti dari Ramadan lagi maaf-maafan lagi. Kenapa kan maaf-maafan? Setelah puasa,
Ya enggak? Sempurna apa? Dengan maafan. Muncul akhirnya maafan di Indonesia ini kemana-mana mudik dan sebagainya yang ternyata memakan harta demikian banyak. Sampai tahun ini kata pemerintah hari ya, akan menyiapkan kapal-kapal perang TNI untuk ngangkut sepeda motor yang mau pulang kampung. Tapi kadang pula kita lihat bahwa ingatlah semua yang tidak dari Allah dan Rasulnya biasanya itu banyak yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Oleh karena itu sebelum kita percaya tanya mana dalilnya, lihat hadisnya sehingga kemudian kita baru mengambil istimbat ataupun hukum dari dalil tersebut. Intinya Ikhwanillah, mari kita sama-sama belajar kembali kepada pemahaman yang benar dan kita coba untuk kritis ya, dalam artian mencoba memahami dengan benar, kemudian melihat semua dengan kacamata ya, yang sudah disampaikan para ulama dalam bentuk kaidah-kaidah yang cukup banyak dan cukup jelas agar kita berjalan di atas kaidah fondasi yang sahih sehingga sampai pada tujuan yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94.4 FM Radio Suara Quran, Media Kalam Ilahi.